Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama WSM Official, WSM Channel. Edi Rintop melaporkan langsung dari Kampung Jati di wilayah Sukabumi ya, tepatnya di Desa Mekarsari, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Informasi sebanyak 47 unit rumah informasinya yang rusak terdampak bencana tanah bergerak di Desa Mekarsari ini. Saya ditemani oleh Ustadz Erik dari Pertahanan 212 yang selalu menemani bersama ambulan kita, ambulan kemanusiaan dari Persada 212 yang senantiasa membawa logistik yang didistribusikan untuk para korban tanah longsor di wilayah Mekarsari ini. Inilah suasana pada hari ini, hari Kamis tanggal 12 Desember 2024. Warga sekitar memperbaiki jalan yang rusak akibat tanah longsor. Kita coba lihat ke bawah ya. Di seputaran inilah ya, kita lihat dari posisi bawah yang tadi di atas warga memperbaiki jalan, kita posisi di bawah ya. Ini merupakan yang tepatnya tanah bergerak itu yang ada pergeseran sehingga mengakibatkan rumah-rumah pada retak. Nah, ini yang depan saya ini yang baju biru ini Bang Yayat, dan yang baju hitam ini Bang Cahyadi ya, dari DTK Persada 212 Sukabumi, wilayah Sukabumi. Halo Bang Cahyadi. Bang Cahyadi, kita coba kita lihat wilayah yang maksud saya kita lihat yang posisi yang retak-retak ya. Coba kita lihat ke dalam dikit deh, maju dikit. Ya. Nah, kita kasih lihat pemirsa, inilah suasana di dalam ruangan, di dalam rumah ya. Bayangkan di dalam rumah aja nih, coba. Nih sampai seretak ini gitu loh. Luar biasa sekali ya akibat pergeseran tanah yang bergerak sehingga longsor dan mengakibat rumah rusak seperti ini dan tidak layak untuk dihuni kembali. Ini Bang Yayat. Bang Yayat ini yang salah satu yang punya rumah di lokasi Kampung Jati ini ya. Dia salah satu merupakan yang terkena musibah akibat tanah bergerak ini. Dan kita coba ke tempat lain, sisi lain, dan inilah di sisi dekat ini tanah yang bergerak, yang tanah longsor ini, di atas ini jalan raya. Jalan raya merupakan lintas di wilayah Desa Mekarsari ini, jalan umum, jalan utamanya. Baik sahabat WSM, kita coba gali informasi kembali bersama Ustadz Ferry Kustanto dan Pak De Romadi yang ada di belakang rumah tadi, yang coba melihat-lihat situasi terkini yang ada di belakang. Baik, kita sapa Ustadz Ferry. Alhamdulillah, ini saya bersama Pak Cahyadi dan juga Pak De Romadi yang menggemaskan. Tadi kita melihat rumah yang, mohon maaf, terjadi pergeseran sehingga ambruk, padahal awalnya rumah itu lebih tinggi dari jalan. Betul. Dan kita kondisinya saat ini ada di bawah jalan. Nah, mungkin Pak Cahyadi bisa menceritakan apa sih sebenarnya terjadi di pergeseran seperti ini. Silakan. Jadi ini di Kampung Jati, Desa Mekarsari, Kecamatan Nyalindung. Jadi terjadi curah hujan yang tinggi, akhirnya terjadi pergerakan tanah. Dan memang ini sudah pergerakan tanah yang kedua kalinya di sini. Yang ini lebih parah. Kalau yang pertama itu hanya terdampak kepada rumah penduduk, ada satu sekolah di sana, sekolah PAUD, kebetulan itu sekolah saya gitu. Itu yang pergerakan tanah pertama. Pergerakan tanah kedua ini lebih besar lagi dan mengakibatkan jalan itu turun sekitar ada 7 meter. Jadi di belakang itu masih ada rumah penduduk sama pabrik penggilingan padi sama rumah penduduk satu ini. Yang sudah turun atapnya saja, posisinya sekarang di bawah jalan provinsi Nyalindung Sagaranten dari Sukabumi. Tentunya ini nggak mungkin digunakan lagi ya. Ini ada Pak, siapa nih Pak? Pak Yayat ya? Ya. Ini salah satu warga yang memang ini rumahnya ya? Betul. Nah, ini yang jadi korban istilahnya musibah hari ini. Ya, mudah-mudahan tentunya akan rencananya bagaimana ke depan atau harapannya bagaimana nih? Harapan ke depan ya tentunya tempat ini kita tidak bisa digunakan lagi. Iya. Menurut BPBD bahwa ini tetap diperkirakan masih ada pergeseran tanah. Tentunya kami mengharapkan ada relokasi
perpindahan ataupun dimanapun ditempatkan kami siap untuk relokasi tersebut ya. tersebut itu. Cuman kondisi hari ini keadaannya seperti ini, tapi bukan hanya saya saja, rekan-rekan gua masih banyak korban bencana di Kampung Cisayar, Cirende, Nyanggokot itu hal tersebut. Jadi kami mohon pada bapak-bapak yang pada saat ini hadir, terutama ini rekan juga dari dulu. Tokoh kita ini ya. Di Sukabumi. Mas Jade itu dari dulu kita tetap dalam segi bencana, walaupun saya tidak masuk di mana-mana, tapi tetap kita sering bersama-sama dengan Pak Cahyadi. Nah, saya pengen tahu nih Pak Rohmadi nih. Kemarin kan asesmen ya sempat ya. Nah, asesmen apa yang dihasilkan dari asesmen kemarin, Pak? Silakan. Ya, secara dilihat dampak dari bencana yang menimpa Sukabumi, juga Pandeglang dan Cianjur, ini adalah banjir bandang, banjir biasa juga, dan juga pergerakan tanah secara longsor. Nah, secara umum ini memang secara di kondisi lokasi, terutama yang tanah bergerak dan longsor, ini ada memang di lereng-lereng perbukitan. Memang potensi resiko itu akan kemungkinan bisa berulang, dan ini memang perlu apapun yang terjadi, semua atas izin Allah. Dan ini yang paling mendasar, ketika kita yakin bahwa semua yang terjadi atas izin Allah dan Allah punya rencana yang terbaik. Tetapi di sisi lain kita, bencana ini adalah ujian buat semua pihak, bukan hanya buat saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Memang mereka diuji kesabarannya, tetapi buat kita, dimanapun berada, diuji kepeduliannya. Maka mari kita bersama-sama. Dan ini momentum, bencana ini momentum buat kita semua. Bagaimana ingat Allah, dekat Allah. Selain itu, bagaimana momentum bencana ini membangun kebersamaan. Kalau udah ada bencana seperti ini, kita masih bercerai-berai, kita masih bermusuhan. Mau dengan cara apa lagi Allah mengingatkan kita untuk bersatu, untuk bersama-sama, bahu-membahu, bergotong royong, untuk saling meringankan beban saudara-saudara kita. Hari ini Pak Rohmadi bukan hanya sekedar relawan, tapi juga ustadz kayaknya ya. Ini siang, malam, pagi, terus berjaga-jaga kan? Betul. Mengamankan. Apa supporting dari dapur umumnya DTN Saudara 212 ini? Alhamdulillah setiap hari kita di dapur umum, walaupun dengan kondisi yang sangat biasa saja, tapi kita terus support para petugas keamanan, penjaga, kita kasih support makanan ringan atau sekedar kopi lah. Karena memang di sini siang malam banyak warga yang membantu mengamankan jalan supaya tidak terperosok atau masuk ke dalam tempat bencana ini. Ya, begitu saya kira ya, para ahnia, para dermawan, para donatur ya, ini juga para relawan di sini, tolong kembali diingatkan oleh Ustadz Rohmadi bahwa musibah ini bukan hanya untuk Pak Yayat dan pada sini, tapi untuk kita juga ya, harus peduli bahwa ada tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada warga. Nah, makanya hari ini tanggal 12 Desember 2024, hari Kamis, kita ada di lokasi bencana dan berharap menghimbau kepada para ahnia, dermawan maupun donatur, ayo peduli kepada saudara kita. Dan kami yang menjadi relawan ini hanya menjalankan amanah. Dan ini Pak Cahyadi yang ada tinggal di sini Ya. Dan memang juga kena berdampak. Ya, Insya Allah kita berbagi tadi ya, tempat kita berbagi kepada warga dan sebagainya. Walaupun hanya sekedar beras segelas, 2 gelas, itu sangat bermanfaat untuk hari ini. Karena sudah masalah seperti ini, hal-hal yang kecil bisa menjadi lebih bermanfaat. Makanya jangan ragu, walaupun sekecil apapun, ayo kita berderma, kita berbagi kepada saudara kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dari Nyalindung, Desa Jati, Desa Mekarsari, Desa Mekarsari, Kampung Jati, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, Ferry Kustanto, Pak Rohmadi, Pak Cahyadi, dan Pak Yayat melaporkan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa USM Channel, laporan dari Ustadz Ferry Kustanto mengakhiri perjumpaan kita kali ini dari Desa Mekarsari. Kita lanjutkan perjalanan kembali dan jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe, like dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.